Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam pembahasan kitab Shiyam, kitab tentang puasa. Bab yang ke-22 yaitu bab an-nahyu an shaumi yaumil fitri wa yaumil adha. Yaitu larangan untuk berpuasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang tabi'in yaitu Ubaid Maula Ibni Azhar annahu qala syahidtu al-'ida ma'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu faja'a fa shalla thumma insaraf fa khataba an-nas faqala inna hadaini yawman naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima yawma fitrikum min siyamikum wal akhar yaumun ta'kuluna fihi min nusukikum. Dari Abi Ubaid Maula Ibni Azhar, beliau mengatakan saya mengikuti hari raya bersama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu ketika beliau menjadi khalifah. Maka kemudian beliau datang, kemudian salat, kemudian selesai salat, kemudian beliau berkhutbah. Kemudian Umar mengatakan sungguhnya dua hari ini, yaitu hari yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa pada dua hari tersebut, yaitu hari di mana kalian berbuka dari puasa kalian dan hari yang lain kalian makan dari kurban kalian. Riwayat selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumain yaumil fitri wa yaumil adha, yaitu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa dari dua hari, yaitu hari fitri yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu minhu haditsan fa'ajabani fa qultu lahu anta sami'ta hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa aqul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam asma' qala sami'tuhu yaqul la yasluhu as-siyam fi yawmain yaumul adha wa yaumil fitr min Ramadan. Yaitu dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan saya mendengar darinya, yaitu dari Rasulullah SAW, hadis yang membuat saya kagum kepadanya. Kemudian aku mengatakan, perawi hadis yaitu tabi'in mengatakan, aku mengatakan kepadanya, apakah engkau mendengar itu dari Rasulullah SAW? Beliau bertanya kepada Abi Sa'id Al-Khudri, maka Abi Sa'id mengatakan, apakah aku mengatakan kepada Rasulullah atau mengatakan atas nama Rasulullah apa yang tidak aku dengar? Maka kemudian Abu Sa'id mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaitu tidak boleh seorang berpuasa pada dua hari, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri dari Ramadan. Kemudian riwayat yang terakhir dari bab ini adalah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumain yaumil fitri wa yaumil adha. Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari dua puasa, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di sini menyebutkan bahwasanya kita dilarang untuk berpuasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, dan ini adalah ijma' kesepakatan para ulama bahwasanya seorang
dilarang untuk dia berpuasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab tahrim shaumi ayyamit tasyrik, yaitu diharamkannya berpuasa pada hari-hari tasyrik, yaitu hari tasyrik nanti akan disebutkan juga yaitu ayyamul mina, yaitu hari Mina, yaitu jemaah haji sedang melontar jumrah di Mina, itu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hadis dari Nubaisyah Al-Hudali radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Dari Nusyaibah Al-Hudali, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Kemudian dalam riwayat lain ditambahkan wa dzikrillah, dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Abi Zubair dari Ibni Ka'ab bin Malik, dari Ka'ab bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW ba'athahu wa Aus ibn Hadathan ayyam at-tasyrik fanada annahu la yadkhulul jannah illa mu'min wa ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin. Bahwasanya Ka'ab bin Malik, beliau menceritakan bahwasanya beliau diutus oleh Rasulullah SAW bersama Aus ibni Hadathan pada hari tasyrik untuk menyampaikan, untuk menyerukan atau memberitahukan kepada manusia, kepada sahabat yang sedang berada di Mina ketika itu, ketika haji wada, berarti ini yaitu Nabi SAW mengatakan Allah yadkhulul jannah illa mu'min, bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Wa ayyamu mina, dan hari-hari Mina ayyamu aklin wa syurbin, yaitu hari-hari di Mina, hari-hari tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah adalah hari makan dan minum. Semuanya juga tadi disebutkan tambahan riwayat itu wa dzikrillah, dan zikir kepada Allah SWT. Maka ini hari yang juga selain Idul Fitri dan Idul Adha dilarang untuk berpuasa. Maka ini hari yang kita dilarang ya untuk berpuasa, yaitu hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kecuali diberikan rukhsah bagi orang yang dia sedang melakukan ibadah haji, kemudian dia haji tamattu, kemudian dia tidak mendapatkan hewan untuk dia sembelih, karena orang yang haji tamattu dia harus menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan, kalau dia tidak mampu maka boleh dia berpuasa. Maka boleh dia berpuasa pada hari-hari tasyrik tersebut, dan ini tentunya khusus bagi orang yang berhaji. Dan ini disebutkan oleh hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar dan juga Aisyah radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau berdua mengatakan lam yurahhas fi ayyamit tasyrik an yasumna illa liman lam yajid al-hadiyah. Bahwasanya tidak diberikan rukhsah atau keringanan pada hari tasyrik untuk berpuasa. Artinya tidak boleh berpuasa kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hadiyu, yaitu tidak mendapatkan hewan sembelihan untuk dia sembelih karena dia haji tamattu ataupun qiran. Maka boleh dia berpuasa pada hari-hari tasyrik tersebut. Kemudian, dan ini sepakat para ulama, ya, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari tasyrik ini hari yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, kecuali tadi ada pengecualian di hari tasyrik. Kemudian bab selanjutnya bab karahati siyami yaumil jumu'ah mufridan atau munfaridan, yaitu dimakruhkan puasa pada hari Jumat tersendiri, artinya mengkhususkan puasa pada hari Jumat saja. Di sini Imam Nawawi menyebutkan makruh. Disebutkan riwayat atau dibawakan riwayat dari Muhammad bin Abbad ibni Ja'far, sa'altu Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma wa huwa yatufu bil bait anaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumil jumu'ah qala na'am wa rabbi hadzal bait.
dari seorang tabi'in Muhammad bin ibni Abbad ibni Ja'far, beliau mengatakan, saya bertanya kepada Jabir, sahabat Nabi SAW, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, sedangkan beliau sedang bertawaf di Ka'bah. Beliau sedang bertawaf di Ka'bah. Ini menunjukkan bahwasanya ketika tawaf boleh berbicara. Di sini seorang tabi'in bertanya kepada Jabir bin Abdullah sedang tawaf. Maka ketika seorang tawaf dalam haji ataupun umrah, dia boleh berbicara. Apa pertanyaan sahabat ini, tabi'in ini? Apakah Rasulullah SAW melarang puasa pada hari Jumat? Maka beliau Jabir mengatakan, ya, wa rabbi hadhil Ka'bah, demi Rabb atau yang memiliki rumah ini, yaitu Al-Ka'bah, ya, demi Allah SWT. Kemudian riwayat selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasum ahadukum yaumal jum'ah munfaridan illa an yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian, kata Nabi, berpuasa pada hari Jumat atau mengkhususkan puasa pada hari Jumat, kecuali kalau dia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Kemudian juga hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la takhtassu lailatal jum'ati biqiyamin min baini al-layali wa la takhussu yaumal jum'ati bi siyamin min bainil ayyam illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya dari Nabi SAW, beliau bersabda, janganlah anda sekalian atau janganlah kalian, kata Nabi SAW, mengkhususkan untuk salat malam hanya pada malam Jumat saja, yaitu mengkhususkan malam Jumat untuk salat malam di antara malam-malam yang lainnya, dan janganlah mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa di antara hari-hari yang lainnya, kecuali jika seorang memiliki kebiasaan untuk dia berpuasa atau bertepatan dengan kebiasaan puasanya. Maksudnya di sini adalah bahwasanya para ulama menjelaskan di sini, Imam An-Nawawi tadi memberikan judul dengan yang sangat jelas, yaitu dimakruhkan untuk berpuasa atau mengkhususkan puasa pada hari Jumat, hukumnya makruh. Dan ini mayoritas para ulama, kecuali bagi orang yang ingin berpuasa sehari dan sebelumnya, atau artinya dia berpuasa sehari juga sebelumnya atau sesudahnya. Kecuali kata Nabi tadi di riwayat Abu Hurairah, jika seorang memiliki kebiasaan atau bertepatan dengan kebiasaan dia berpuasa. Maksudnya adalah kalau seorang itu berpuasa Daud misalnya, tentunya puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, maka pasti dia akan berjumpa dengan hari Jumat. Pasti berjumpa dengan hari Jumat. Maka itu tidak mengapa. Yang dipermasalahkan di sini adalah dia mengkhususkan, saya puasa hanya hari Jumat saja. Hari yang lain enggak, hanya puasa Jumat saja. Hari Jumat yang lain enggak. Berarti ini mengkhususkan, maka ini dilarang. Ya, mayoritas para ulama mengatakan itu adalah hukumnya makruh. Sebagaimana juga seorang mengkhususkan untuk qiyam atau salat malam hanya pada malam Jumat. Dan ini menunjukkan bahwasanya pengkhususan itu adalah hak Allah SWT dan Rasulnya. Maka tidak boleh kita mengkhususkan waktu tertentu atau tempat tertentu dengan ibadah tertentu. Karena itu adalah tasyri', itu adalah sebuah pensyariatan. Secara tidak langsung berarti kita telah mensyariatkan sesuatu. Maka tidak boleh kita mengkhususkan sesuatu yang sifatnya umum. Kalau kita ingin sholat malam kapan saja, tidak mengkhususkan pada malam Jumat. Begitu juga kita berpuasa, kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, puasa Senin dan Kamis misalnya. Atau kecuali kita memiliki puasa yang kebetulan bertepatan dengan hari Jumat, seperti puasa Daud atau puasa Ayyamul Bid,
yaitu puasa 3 hari setiap bulan di bulan purnama. Bisa jadi itu ketemu hari Jumat. Tapi itu juga sehari sebelumnya dan sudahnya, karena 13, 14 dan 15. Maka di sini bisa kita lihat bahwasanya dilarang kita mengkhususkan puasa pada hari tertentu, begitu juga malam tertentu untuk salat malam. Dan secara umum ini secara khusus. Secara umum adalah dalam syariat kita dilarang mengkhususkan suatu ibadah yang umum, ya. Mengkhususkan suatu yang umum, karena mengkhususkan itu butuh dalil. Kita mengkhususkan melakukan ini misalnya, atau di tempat tertentu, hanya di sini saja misalnya, amalan tertentu yang itu tidak disyariatkan. Jika datang amalan yang sifatnya umum, maka kita mengikuti yang umum. Tidak boleh kita mengkhususkan kecuali dengan dalil. Kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-25, bab bayan nasti qaulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah biqaulihi faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Yaitu bab yang menjelaskan tentang dihapuskannya atau dinasakh atau dihapuskannya firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah surah Al-Baqarah ayat 184, yaitu tentang puasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, yaitu bagi orang-orang yang dia berat melakukan puasa maka bagi dia fidyah. Dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala di ayat yang setelahnya 185, faman syahida minkum asy-syahra falyasum, siapa yang dia melihat bulan maka hendaknya dia berpuasa. Hadis dibawakan di sini oleh Imam Muslim dari Salamah ibni Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma nazalat hadhil ayah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kana man arada ay yuftira wa yaftadiya hatta nazalat al-ayah allati ba'daha fanasakhatha. Salamah ibni Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya ketika turun ayat Al-Baqarah 184 yang mengatakan bahwasanya bagi orang yang dia berat melakukan puasa maka bagi dia membayar fidyah dengan memberikan makan orang miskin. Maka ketika itu siapa yang ingin berpuasa, siapa yang ingin berbuka, dia berbuka, dan siapa yang ingin, dan dia kemudian apa? Membayar fidyah. Sampai turun ayat setelahnya yaitu Al-Baqarah 185. Kemudian juga riwayat selanjutnya di sini disebutkan juga dari Salamah. Beliau mengatakan kunna fi Ramadan ala hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaa'a sham wa man syaa'a aftar faftada bi ta'ami miskin hatta unzilat hadhil ayah faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Yaitu Salamah bin Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya dulu kami pada bulan Ramadan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin berpuasa, berpuasa. Siapa yang ingin berbuka, berbuka. Tapi dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Sampai turun ayat 185, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Itu siapa yang dia melihat bulan, maksudnya melihat bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa, yaitu menyaksikan, yaitu dia mendapati bulan Ramadan sedangkan dia dalam keadaan sehat, mukim, maka dia hendaknya berpuasa. Maka hadis ini dan juga ayat ini menjelaskan kepada kita sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya pertama kali disyariatkannya puasa Ramadan itu adalah alat takhir, artinya boleh memilih. Boleh memilih maksudnya pada bulan Ramadan siapa yang ingin berpuasa silahkan. Tapi siapa yang tidak mau atau ya, dia tidak mau berpuasa, bukan tidak mampu, tapi tidak mau, maka boleh dia tidak berpuasa, tapi dia membayar fidyah. Itu di awal Ramadan, di awal disyariatkannya puasa Ramadan. Jadi di awal pertama kali diberi pilihan puasa atau membayar fidyah. Itulah yang pertama kali disyariatkannya Ramadan. Tapi Allah SWT sendiri mengatakan di akhir ayat 184, wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih baik. Jadi ada penekanan untuk berpuasa. Tapi kalau Anda mau puasa silakan.
silakan untuk membayar fidyah. Ini yang pertama. Kemudian setelah itu apa? Turun ayat setelahnya 185 dari Al-Baqarah, yaitu faman syahida minkum syahra falyasum. Bagi dia yang mendapati bulan Ramadan dalam keadaan sehat, mukim, maka wajib bagi dia berpuasa tanpa pengecualian. Maka ini pendapat ya sebagian para ulama, atau di sini disebutkan mayoritas para ulama, bahwasanya hukum tadi, ayat tadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun itu mansukh, artinya dihapuskan oleh ayat 185. Artinya puasa wajib. Wajib bagi seluruh umat Islam, laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan berakal, kemudian dia sehat dan mukim. Wajib bagi dia. Tidak ada pilihan untuk memberikan fidyah. Ini menurut jumhur para ulama. Sedangkan ada riwayat dari Abdullah bin Abbas yang mengatakan bahwasanya ayat itu sebenarnya ayat 184 enggak dimansuh. Cuman itu menjelaskan bahwasanya wa 'alal ladzina yutiqunahu itu maksudnya bagi orang yang dia sudah tua, tidak mampu dia berpuasa, berat baginya untuk berpuasa, maka bagi dia membayar fidyah. Dia tidak berpuasa. Orang yang sudah tua, sepuh misalnya, maka dia tidak berpuasa, tapi dia boleh membayar fidyah. Sebagaimana itu yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau sudah sangat tua, di mana beliau usianya lebih dari 100 tahun. Beliau ketika itu membayar fidyah dengan mengajak atau memberi makan orang miskin, ya, diajak makan di rumahnya. Itu yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau sudah tua. Tapi semua sepakat bahwasanya ketika Allah SWT menurunkan ayat ini, faman syahida minkum syahra falyasum, ya wajib seluruh umat Islam untuk berpuasa. Tidak ada pilihan untuk membayar fidyah. Hanya membayar fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Yang permasalahan tadi adalah hanya ayat tentang wa 'alal ladzina yutiqunahu itu mansukh atau tidak. Nah, ini mayoritas para ulama mengatakan mansukh, artinya hukumnya dihapus, sedangkan Abdullah bin Abbas mengatakan tidak, tapi ayat itu berlaku bagi orang yang dia sudah tua, yang dia tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka dia untuk membayar fidyah. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab qada Ramadan fi Sya'ban, yaitu mengqada Ramadan pada bulan Sya'ban. Mengqada artinya membayar, mengganti puasa Ramadan pada bulan Sya'ban. Hadis ini dari Abi Salamah qala sami'tu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha taqul kana yakunu alayya as-shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban asy-syughlu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw bi Rasulillah. Dari Abi Salamah, beliau mengatakan bahwasanya aku mendengar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata bahwasanya saya memiliki kewajiban puasa Ramadan, yaitu qada Ramadan, dan saya tidak mampu menggantinya kecuali pada bulan Sya'ban. Kenapa? Karena sibuk mengurusi Rasulullah SAW atau sibuk dengan Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain disebutkan dzalik wa dzalika limakani Rasulullah SAW. Itu karena memuliakan Rasulullah SAW, dalam rangka memuliakan Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga dari Aisyah, annaha qalat in kanat ihdana la tuftiru min fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama taqdiru ala an taqdiyahu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ya'tiya Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya salah seorang di antara kita, wallah maksudnya adalah istri-istri Nabi, sungguh benar-benar berbuka pada bulan Ramadan, maksudnya tidak berpuasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan, maksudnya karena haid tentunya. Kemudian dan dia tidak bisa mengganti puasa tersebut
karena Rasulullah SAW sampai datang bulan Sya'ban. Maka di sini hadis ini menunjukkan pertama kata para ulama bahwasanya mengqadha Ramadan itu kata para ulama wajibnya adalah wajib muassa, artinya wajib yang waktunya luas. Artinya boleh diakhirkan sampai bulan Sya'ban. Ya, Ramadan, setelahnya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Sebelum datang Ramadan yang kedua. Maka di sini Aisyah radhiyallahu ta'ala menjelaskan bahwasanya beliau tidak bisa mengqadha Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban. Maka para ulama menjelaskan di sini bolehnya seorang mengakhirkan qadha Ramadan sampai bulan Sya'ban. Ini hukumnya boleh. Ini yang perlu dipahami pertama. Bolehnya seseorang mengqadha Ramadan sampai bulan Sya'ban. Kalau memang dia memang memiliki udzur atau tidak mungkin mengqadhanya sesegera mungkin. Di sini Aisyah menyebutkan udzurnya. Di sini Aisyah bukan tidak punya udzur, tapi punya udzur di mana Aisyah mengatakan saya tidak bisa mengqadha Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban karena apa? Untuk melayani Rasulullah SAW. Maka itu udzur yang beliau sebutkan. Di sini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya Aisyah bagaimana? Aisyah dan juga istri-istri Nabi SAW begitu mereka sangat menghargai Rasulullah SAW, sangat menghormati Rasulullah SAW. Kenapa mereka tidak bisa mengqadha kecuali pada bulan Sya'ban? Karena Rasulullah sendiri banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dan mereka tidak ingin para ummahatul mukminin berpuasa di hari-hari sebelum itu. Kenapa? Karena kalau seandainya Rasulullah SAW butuh kepada mereka, sedangkan mereka sedang berpuasa, tentunya Rasulullah SAW nggak enak, istri-istrinya juga nggak enak. Rasulullah butuh kepada istrinya. Ini menunjukkan bagaimana istri Rasulullah SAW, ummahatul mukminin mengerti tentang Rasulullah SAW, bagaimana mereka melayani Rasulullah SAW, mengerti hak suami. Ketika tentunya seorang ketika dia berpuasa qadha, dia tidak boleh membatalkan qadhanya. Karena qadha itu adalah wajib. Maka di sini ummahatul mukminin di sini bisa kita lihat bagaimana mereka sangat menghargai Rasulullah SAW, sangat melayani Rasulullah SAW, sehingga mereka tidak bisa mengqadha Ramadan kecuali Sya'ban. Kenapa Sya'ban? Karena Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Para ulama kemudian menjelaskan juga bahwasanya seorang kalau dia tidak punya udzur maka sebaiknya dia mengqadha Ramadan sesegera mungkin. Karena tentunya yang lebih baik tentunya menyegerakan mengqadha Ramadan, karena itu adalah wajib hukumnya. Mengqadha Ramadan hukumnya wajib. Maka tentunya lebih segera lebih baik. Kecuali dia punya udzur tadi. Dan mengqadha Ramadan apakah harus berurutan? Itu juga disebutkan para ulama tidak mesti. Tidak mesti berurutan. Tentunya seorang ketika dia mengqadha Ramadan bisa jadi kalau perempuan dia haid atau nifas, atau kalau laki-laki dia mungkin safar, atau dia sakit, dia tidak berpuasa, maka dia mengqadha Ramadan. Para ulama menjelaskan boleh dia akhirkan. Ingat di sini boleh hukumnya sampai Sya'ban. Tapi yang lebih utama adalah dia menyegerakan untuk mengqadha sesegera mungkin, yaitu setelah Ramadan selesai, setelah Idul Fitri, ya dia menyegerakan untuk mengqadha, itu yang lebih utama. Ya kecuali dia punya udzur. Dan tentunya kalau seorang mengqadha lebih awal itu lebih abra' lidzimmah kata para ulama, yaitu dia segera gugur kewajibannya dan dia enggak tahu setelah itu nanti apa dia masih hidup atau enggak.
dia sakit atau sehat dan sebagainya. Kemudian juga Allah SWT memang menyuruh kita untuk bersegera, yaitu fastabiqul khairat, dan bersegera menuju kebaikan, segera melakukan amal ibadah, tidak kita ulur, ya, tidak kita undur, ya, kecuali memang kalau ada uzur yang syar'i. Kemudian juga para ulama di sini menjelaskan dan bertanya, menyebutkan. Lalu kalau kita lihat di sini, Aisyah yang beliau mengqadha puasa Ramadan itu pada bulan Sya'ban, apakah beliau tidak puasa sunnah? Ini berbeda pendapat para ulama. Mereka apakah ummahatul mukminin tidak puasa sunnah, atau di sini yang jelasnya Aisyah radhiyallahu taala tidak puasa sunnah sepanjang tahun? Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat melakukan kebaikan tentunya. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama wallahu ta'ala alam, di sini ya disebutkan beberapa pendapat, ya, bahwasanya pendapat sebagian para ulama mengatakan bahwasanya Aisyah atau ummatul mukminin mereka tetap melaksanakan puasa sunnah seperti hari Arafah misalnya, atau Asyura dan sebagainya. Kemudian kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama, seorang ketika dia berpuasa sunnah dengan puasa wajib berbeda. Kalau seorang dia berpuasa wajib, dia tidak boleh membatalkan puasa. Tapi kalau dia puasa sunnah, boleh. Artinya apa? Kalau seandainya istri Nabi lagi puasa sunnah, kemudian Nabi menginginkan istrinya, enggak ada masalah dia batalkan. Itu kata para ulama. Jadi enggak ada masalah dia puasa sunnah, dia lagi puasa sunnah, kemudian Rasul menginginkan istrinya, maka tidak ada masalah dia membatalkan puasanya, karena itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib enggak. Makanya Aisyah tidak mengqadha kecuali pada bulan Sya'ban. Kemudian juga wallahu ta'ala, kemudian bagaimana dengan puasa Syawal? Di mana Nabi SAW mengatakan, "Man shoma Ramadan, thumma atba'u sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri," kata Nabi SAW, siapa yang dia berpuasa Ramadan kemudian mengikuti puasa Ramadan dengan 6 hari bulan Syawal. Para ulama di sini jelas mengatakan bahwasanya yang maksud puasa ini adalah seorang dia puasa Syawal, mestinya dia sudah mengqadha Ramadan baru kemudian dia puasa Syawal. Karena arti dari man shoma Ramadan berarti baik dia puasa Ramadannya pada bulan Ramadan itu sendiri, atau dia puasa Ramadan bilangan puasa Ramadannya sempurna, kemudian dia ikuti dengan 6 hari bulan Syawal. Itulah yang akan menggenapkan dia menjadi puasa seolah-olah setahun penuh. Nah, wallahu ta'ala disebutkan oleh para ulama di sini, tentunya ya berbeda pendapat para ulama. Tapi jelas yang paling utama di sini, yang paling utama adalah seorang ketika dia ingin puasa Syawal, yang paling utama tentunya dia mendahulukan mengqadha Ramadan. Itu yang paling utama. Itu sepakat para ulama. Itu yang paling utama. Kenapa? Karena pertama mengikuti zahir hadis tersebut. Zahir hadis Nabi, man shoma Ramadan summa atba'ahu min Syawal, sittan min Syawal. Siapa yang dia puasa Ramadan, berarti puasa Ramadannya lengkap. Puasa sebulan penuh. Berarti lengkap 29 atau 30 hari, baru kemudian dia mengikuti 6 hari bulan Syawal. Tentunya itu yang paling utama. Tapi bagaimana kalau seorang dia tidak berpuasa? Atau di sini juga disebutkan, apakah Ibunda Aisyah berpuasa 6 hari bulan Syawal atau tidak? Nah, wallahu ta'ala disebutkan, sebagian ulama mengatakan ya zahir hadis mengatakan tidak, tapi wallahu a'lam tidak ada dalil secara khusus yang menyebutkan bahwasanya beliau tidak berpuasa. Dan tentunya ya Aisyah berpuasa, tentunya bisa jadi beliau akan mencari waktu di mana Nabi juga berpuasa. Maka di sini
eh, menjadi apa? Hadis ini sebenarnya menjadi dalil bagi sebagian orang, sebagian pendapat yang membolehkan puasa sunnah terlebih dahulu baru qada Ramadan. Ini diantara dalilnya. Di mana mereka mengatakan di sini Aisyah tidak mungkin mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Di mana Aisyah itu mengqada Ramadan pada bulan Sya'ban. Berarti apakah Aisyah tidak berpuasa sama sekali? Puasa sunnah 6 hari bulan Syawal, hari Arafah, Asyura dan sebagainya, atau beliau berpuasa dan beliau mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Dan ini memang berbeda pendapat para ulama tentang hal ini, tapi kesimpulannya adalah bagaimana mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya yang paling utama tentunya kita mendahulukan yang wajib. Itu yang paling utama. Selama seorang mampu dia mengqada Ramadan, itulah yang didahulukan, kemudian dia mengikuti puasa 6 hari bulan Syawal. Walaupun sebagian ulama lain mengatakan boleh saja dia mengakhirkan qada. Apalagi kalau misalnya puasa sunnah tersebut waktunya mepet. Waktunya mepet 6 hari bulan Syawal, dia waktunya mepet misalnya. Dia mungkin setelah Idul Fitri mungkin pergi kemana-mana, kemudian baru pekan terakhir baru ada di rumah, baru dia bisa mengqada. Baru dia bisa mau puasa Syawal. Apa dia mana yang dahulukan? Syawal atau Syawal tinggal 1 pekan? Atau qada? Di sini para ulama menjelaskan boleh dia Syawal terlebih dahulu. Dengan syarat dia setelah itu mengqada segera. Itu yang tentunya lebih utama. Dan juga sebagian ulama mengatakan bahwasanya dibolehkan puasa sunnah itu karena apa? Waktunya terbatas. Atau di istilah para ulama adalah wajibnya mudayyak, artinya waktunya terbatas, maka dibolehkan. Sedangkan mengqada puasa wajibnya muasa, artinya waktunya luas. Boleh mengqada sampai di bulan Sya'ban. Maka di sini memang wallahu ta'ala di sini bisa kita lihat memang kondisi. Kita sendiri bisa melihat kondisi kita ketika kita ingin mengqada, tentunya kita yang lebih utama tadi mengqada yang lebih utama. Tapi kalau misalnya seperti tadi disebutkan waktu kita mepet misalnya, ya mudah-mudahan tidak mengapa kita mendahulukan misalnya Syawal yang tinggal 1 pekan, baru setelah itu kita mengqada. Atau kalau kita enggak sempat atau kita sakit naudzubillah misalnya baru sampai Idul Adha, nah sedangkan ini mau puasa Arafah. Mana yang didahulukan? Puasa Arafah cuma sehari dan cuma 1 kali dalam setahun. Maka sebagian para ulama mengatakan boleh ya untuk kita mendahulukan puasa sunnah tersebut karena memang waktunya mudayyak, waktunya terbatas. Dengan mengakhirkan puasa qada kalau memang itu kita punya uzur. Dan ini yang perlu diingat bahwasanya Aisyah sendiri di sini menyebutkan apa? Beliau punya uzur. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwasanya saya mengakhirkan dengan tidak ada uzur. Tapi di sini justru ibunda Aisyah sendiri menyebutkan uzur. Ya bahwasanya beliau melayani Rasulullah SAW, maka beliau mengakhirkan puasa qadanya sampai bulan Sya'ban. Maka ini, wallahu ta'ala berkaitan dengan qada Ramadan pada bulan Sya'ban dan juga berkaitan mungkin dengan puasa sunnah yang dilakukan sebelumnya atau sesudahnya. Wallahu ta'ala mungkin ini ya pembahasan kita pada malam hari ini, waktu yang singkat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.